Ancelotti pernah membangun tim super kala 7 musim melatih AC Milan. Don Carleto berani melawan arus dengan membawa pakem 4-4-2 Diamond bersama Rossoneri. Hasilnya, 2 trofi Liga Champions berhasil dibawa pulang ke San Siro. Ancelotti juga melahirkan pemain jenius seperti Andrea Pirlo dan Ricardo Kakà menggunakan formasi 4-4-2 Diamond. Kesuksesan yang sama coba diulang Don Carleto bersama Los Blancos di musim ini. Bagaimanakah siasat Carlo Ancelotti membangkitkan kejayaan 4-4-2 Diamond di Real Madrid? Kebangkitan AC Milan di bawah komando Carlo Ancelotti. AC Milan sempat alami kemunduran saat memasuki era awal 2000-an. Rossoneri yang dilatih oleh Alberto Zaccheroni harus terlempar dari 4 besar dengan menempati peringkat 6 klasemen akhir. Hasil tersebut merusak catatan baiknya yang selalu konsisten di papan atas dalam 2 musim sebelumnya. Karenanya, Zaccheroni terpaksa mundur usai gagal memenuhi target klub. Manajemen yang dipimpin oleh Silvio Berlusconi langsung menunjuk Fatih Terim sebagai alenator. Sayang pelatih asal Turki ini hanya bertahan 2 bulan di San Siro. Terim dinilai kurang kompeten karena menempatkan AC Milan di posisi 5 klasemen dalam 10 laga. Akhirnya skuad Diavolo Rosso menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar. Setelah diresmikan, Don Carlo langsung disambut hangat oleh Paolo Maldini. Klub sudah memutuskan secara klasemen performa kami memang buruk. Terima kasih Terim dan selamat datang Ancelotti. Semoga kami menjalankan musim yang baik, ujar Maldini. Tanpa banyak bicara, kehadiran Ancelotti langsung berdampak baik pada performa klub. Pelatih asal Italia ini membawa AC Milan bercokol di peringkat 4 klasemen akhir. Tentu saja ini lebih baik dari pencapaian di tahun sebelumnya, yang dimana klub hanya finish di posisi ke-6. Usai musim berakhir, Don Carleto berambisi untuk meraih gelar di musim berikutnya. Pada musim panas 2022, Ancelotti meminta Berlusconi menggait pemain incarannya. Belikan saya Alessandro Nesta, saya akan berikan Liga Champions, ucap Ancelotti. Ancelotti bisa mewujudkan impiannya dengan berjaya pada musim 2002-2003. Saat itu ia menghadiahkan Rossoneri trofi Coppa Italia dan Liga Champions. Keberhasilan sang maestro tak berhenti sampai di situ saja. Pemain kelahiran Reggiolo ini merengkuh Scudetto pertamanya bersama Rossoneri pada tahun 2003-2004. Bahkan, Ancelotti juga menambah koleksi piala si kuping besar pada tahun 2007. Trofi tersebut didapat setelah Filippo Inzaghi melesakkan brace ke gawang Liverpool. Memenangkan segalanya tak membuat Ancelotti dicap sebagai pelatih hebat. Banyak media saat itu menganggap Don Carlo dan skuadnya hanya dinaungi oleh keberuntungan. Dalam pertandingan penting, bukan hanya mementingkan aspek fisik, tapi kami punya banyak pemain yang bisa menciptakan sesuatu. Salah satunya Inzaghi, kata Don Carleto. Terobosan 4-4-2 berlian khas Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti berhasil membuktikan kesuksesannya bukan hanya sekadar keberuntungan. Pelatih Italia ini memiliki rahasia khusus yang terdapat pada penerapan taktiknya. Di era awal 2000-an, tim-tim Italia sangat populer dengan gaya bermain formasi 3 back. Taktik ini berpusat pada pertahanan atau biasa disebut dengan catenaccio. Hal berbeda justru dimainkan Ancelotti sejak dia melatih skuad Rossoneri. Dirinya tetap mempertahankan filosofinya dalam melatih dengan formasi 4 back. Dalam mengembangkan taktiknya, Don Carlo berhasil menciptakan beberapa monster. Salah satunya ada Andrea Pirlo, yang awalnya gelandang serang dirubah menjadi regista. Seorang regista bertugas menjadi titik pusat dari permainan sebuah tim. Pirlo berperan mengatur ritme permainan Rossoneri hingga mampu mendikte jalannya laga. Di formasi 4-4-2 berlian, Pirlo menjadi poros yang beroperasi di depan lini pertahanan Rossoneri. Dirinya masih bisa berkontribusi maksimal dengan mencatat 41 gol dan 71 assist. Ketenangan Pirlo sebagai regista juga ditopang dengan atribut utamanya yang brilian. Selain itu, Pirlo juga diakui dengan tembakan-tembakan jarak jauhnya. Marco Materazzi mengaku terpukau dengan kualitas Pirlo yang punya tendangan geledek. Pirlo bisa melakukan segalanya. Aku sangat khawatir jika dia punya ruang untuk menembak, ucap Materazzi. Ancelotti pun mengakui Pirlo sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ia latih. Pirlo mungkin akan senang mendengar ini, tapi ia memang gelandang terbaik yang pernah saya punya, tutur Ancelotti. Sebaliknya, Pirlo juga menyanjung peran besar Don Carleto dalam perjalanan karirnya. Ancelotti lebih dari sekadar pelatih.
Dia merupakan sosok jenius di lapangan dan menjadi sosok ayah di luar pertandingan, kata Pirlo. Carlo Ancelotti tidak hanya menghasilkan pemain brilian seperti Andrea Pirlo. Don Carleto juga memaksimalkan fungsi Gennaro Gattuso dan Clarence Seedorf. Kedua pemain ini punya peran vital di lini tengah AC Milan besutan Ancelotti. Gattuso dan Seedorf bertugas menjadi pelindung Pirlo yang bermain sebagai gelandang jangkar. Don Carleto juga menugaskan Gattuso dan Seedorf untuk menjaga kelebaran. Kedua pemain ini akan bergerak melebar untuk mengisi celah di sisi sayap. Gattuso dan Seedorf mampu menjalankan peran ini karena dibekali fisik serta stamina baja. Keduanya mampu bergerak secara dinamis untuk naik menyerang dan turun saat bertahan. Dalam situasi defensif, Gattuso bakal jadi tumpuan utama untuk memutus serangan lawan. Sebagai gelandang bertahan murni, dirinya punya atribut defensif yang bisa diandalkan. Gattuso bakal menerjang lawan dengan tackle keras untuk merebut penguasaan bola. Dengan peran ini, Pirlo selaku gelandang jangkar tidak perlu terlibat banyak dalam aksi defensif. Sementara Seedorf berperan penting saat AC Milan melakukan transisi menyerang. Pemain asal Belanda ini memiliki dribble elit serta kualitas teknik yang mumpuni. Selain Gattuso dan Seedorf, Ancelotti juga punya gelandang flamboyan seperti Rui Costa. Pemain asal Portugal ini mengisi posisi gelandang serang dalam pakem 4-4-2. Carlos Queiroz selaku mantan pelatih timnas Portugal U20 pernah memuji tinggi talenta Rui Costa. Rui Costa adalah master saat mengontrol bola. Dirinya adalah playmaker yang dapat menentukan jalannya laga, mengatur ritme dengan bola di kakinya, tutur Queiroz. Di AC Milan, Rui Costa mencatat 192 penampilan dengan torehan 11 gol dan 46 assist. Dengan statistik ini, sang pemain memang lebih fokus membuat assist ketimbang mencetak gol. Mengkreasikan peluang gol jauh lebih memuaskan saya daripada mencetak gol itu sendiri, tegas Rui Costa. Pemain berjuluk The Maestro ini diberikan kebebasan untuk mengatur serangan Rossoneri. Rui Costa bakal menjelajah sepertiga akhir wilayah lawan untuk mencari celah umpan. Bukan hanya itu, dirinya juga piawai turun lebih dalam untuk memulai transisi serangan. Komposisi lini tengah AC Milan juga semakin lengkap dengan kehadiran Ricardo Kaká. Pemain asal Brazil ini berhasil menggantikan peran vital Rui Costa di posisi gelandang serang. Kaká menjadi jembatan kreativitas yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Mantan pemain Sao Paulo ini mampu menjadi playmaker jenius dengan fisik yang menjulang. Dengan tinggi 186 cm, Kaká masih lincah menggiring bola untuk mengecoh defender lawan. Kemampuan sang pemain dalam duel 1 lawan 1 juga begitu impresif. Momen kehebatan Kaká terlihat kala AC Milan menekuk Manchester United di Liga Champions musim 2006-2007. Kaká mengelabui Gabriel Heinze dan Patrice Evra dengan dribble indah. Dirinya lalu menyelesaikan aksi brilian tersebut dengan penyelesaian tajam ke gawang Edwin van der Sar. Di AC Milan, Kaká mengemas 307 penampilan dengan 104 gol dan 81 assist. Peran vitalnya sebagai kreator berhasil memaksimalkan ketajaman Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi. Kedua striker ini menjadi duo ujung tombak maut dalam formasi 4-4-2 Diamond AC Milan. Inzaghi punya kecepatan kilat serta mampu memanipulasi garis pertahanan lawan. Sementara Shevchenko punya kualitas teknik jempolan sebagai striker. Keduanya total menghadirkan 301 gol dan 67 gol untuk AC Milan. Usaha mereplika kesuksesan yang sama di Real Madrid. Kejayaan formasi 4-4-2 Diamond kini berusaha diulang kembali oleh Carlo Ancelotti. Pelatih berumur 64 tahun ini mencoba untuk memakai pakem yang sama di Real Madrid. Don Carleto berani meninggalkan formasi 4-3-3 yang menjadi andalan Los Blancos. Padahal dengan formasi 4-3-3, Ancelotti sukses mempersembahkan 2 trofi Liga Champions untuk El Real. Mantan pelatih Chelsea ini mengaku kalau 4-4-2 jadi solusi terbaik untuk Real Madrid. Bermain dengan sistem 4-4-2 memberi kami kesempatan untuk membuat beberapa perubahan. Saya pikir tidak masalah untuk memakai beberapa sistem yang berbeda, ujar Ancelotti. Dengan 4-4-2 Diamond, pelatih asal Italia ini berharap Los Blancos lebih dominan saat menguasai bola. Pasalnya ada 4 gelandang yang dipasang di lini tengah.
Namun perubahan sistem ke 4-4-2 tidak langsung berjalan mulus untuk Real Madrid. Buktinya Los Blancos kesulitan tampil impresif di pramusim karena masih beradaptasi dengan formasi anyar. Vinicius Junior dan Rodrigo Goes juga sempat gagal tampil apik dengan formasi 4-4-2. Keduanya mengaku kurang nyaman bermain sebagai duo striker tengah. Dengan mengisi posisi striker, Vinicius dan Rodrigo tidak lagi bebas mengancam dari sisi sayap. Keduanya harus bergerak lebih ke tengah untuk meneror pertahanan lawan. Perjudian Carlo Ancelotti dengan formasi 4-4-2 akhirnya berbuah performa impresif. Real Madrid berhasil memuncaki klasemen La Liga dengan raihan 48 poin dari 19 laga. Sistem 4-4-2 Diamond juga berhasil memaksimalkan talenta besar Jude Bellingham. Pemain asal Inggris ini diplot sebagai gelandang nomor 10 dan false nine oleh Don Carleto. Mantan pelatih Napoli ini mengaku Bellingham memang tampil lebih apik di posisi gelandang serang. Dengan sistem 4-4-2, kita menemukan posisi terbaik Bellingham. Dirinya bermain sebagai gelandang serang dan tampil lebih baik dibanding sebagai gelandang tengah, tutur Ancelotti. Peran Bellingham sebagai gelandang nomor 10 mirip dengan Ricardo Kakak di AC Milan. Ancelotti sendiri mengaku kalau kedua pemain ini punya karakter permainan yang serupa. Saya terpukau dengan Bellingham, sama seperti pertama kali saya melihat Kakak. Saya tidak berkata dia seperti Kakak, tapi dia punya banyak kemiripan dengan Kakak, tegas Ancelotti. Namun, dalam sistem 4-4-2, Kakak lebih banyak membawa bola ke area lawan. Sementara Bellingham lebih mengandalkan pergerakan cerdas untuk memanfaatkan celah di kotak penalti. Formasi 4-4-2 Diamond juga membuat Ancelotti menemukan posisi terbaik Aurelien Tchouameni. Pemain asal Prancis ini ditugaskan sebagai gelandang jangkar tunggal seperti Andrea Pirlo. Tchouameni menjadi penghubung lini belakang dan lini depan Los Blancos. Mantan pemain AS Monaco ini punya kemampuan umpan progresi yang bisa diandalkan untuk mensirkulasi bola. Buktinya, Tchouameni punya 93% akurasi umpan per 90 menit. Lini tengah Los Blancos juga ditopang oleh Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric, dan Toni Kroos. Dengan sistem 4-4-2 Diamond, Ancelotti juga bisa lebih bebas merotasi lini tengah. Don Carleto bisa memaksimalkan komposisi gelandang El Real yang terbilang komplit. Dengan kembalinya sistem 4-4-2 Diamond bersama Real Madrid, apakah Carlo Ancelotti mampu mengulangi kesuksesan besar seperti saat melatih AC Milan?